Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Buat menemani malam kalian, terutama yang masih belum pada tidur nih, mungkin lagi nonton bola atau nungguin bola. Oke, aku akan menarik energi general ya. Kebetulan aku masih punya sisa energi malam ini. So, untuk kalian yang saat ini sedang dalam situasi silent treatment ya, atau saling mendiamkan dengan seseorang, atau kamu yang didiemin, atau lagi nggak komunikasi, nah aku coba tarik energinya. Nanti kita coba bagaimana lihat jalan ceritanya ya. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokuskan energi dia, seseorang yang kamu pikirkan, yang saat ini lagi nggak komunikasi, lagi silent treatment atau lagi diem-dieman ya. Bisa dengan kamu bayangkan aja wajahnya atau sebut namanya dalam hati. Oke, aku tarik energi dia untuk keadaan dia secara general saat ini ya. Oke. Intuition. Saat ini dia itu ngejalanin segala aktivitas dan kehidupannya berdasarkan intuisi. Jadi kalaupun saat ini kalian tuh lagi nggak komunikasi atau lagi silent treatment atau sengaja memang lagi diem-dieman, ngambek-ngambekan ya, terus ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi dia, dia nggak terpengaruh ya, karena dia lebih percaya dengan intuisinya sendiri daripada pendapat atau omongan orang lain atau pengaruh dari orang lain ya. Ya sama halnya juga di pekerjaan atau ya di kehidupan kesehariannya dia ya. Dia itu nggak mudah percaya sama orang lain. Yang dia percaya hanya intuisi dia sendiri. Oke. Ini keadaan dia saat ini secara general ya. Di sini ada love. Aku rasa dia ini sedang mencintai seseorang. Ya, aku harap ini orangnya kamu ya. Nanti kita sinkronkan dengan deck kartu aku yang lain. Ya. Reflection. Dalam diamnya ke kamu, dia saat ini lagi melakukan suatu refleksi ya. Jadi kayak dia itu berkaca, oh ini rasanya kalau nggak komunikasi gitu, oh ini rasanya kehilangan. Terus mungkin nggak cuman terhadap kamu aja ya, juga di pekerjaannya, mungkin di aspek kehidupan dia yang lain ya. Aku rasa lebih banyak menyendirinya ya daripada dia berkumpul dengan banyak orang atau nongki-nongki hangout gitu ya. Dia lebih banyak waktu sendiri atau sengaja memang menarik diri. Anger. Kenapa dia marah-marah? Dia lagi marah-marah nih. Apakah marahnya masih marah ke kamu? Ya, karena kamu juga diemin dia. Atau bisa juga ini marah-marah sama orang lain ya. Mungkin karena lagi sensitif dia. Mungkin lagi sensitif, jadi dia temperamen. Siap. Nih ada stop. Sepertinya ini ditujukan ke kamu. Dia marah ke kamu, jadi memutuskan untuk tidak menghubungi kamu atau tidak berkomunikasi. Nah, bisa juga ada marah ke orang lain, mungkin ke teman kerjanya atau saudaranya atau temennya gitu ya. Intinya
ya dia lagi marah sama seseorang sehingga dia menarik diri, mencoba untuk berkaca atau refleksi, dan ya akhirnya dia kayak, aku lebih percaya intuisiku gitu. Tapi dia sedang mencintai seseorang. Nah, sekarang kita lihat keadaan dia ya, atau yang dia rasakan ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Ketika tidak berkomunikasi dengan kamu, apa yang dia rasakan? King of Diamond. Sempat dia tuh masih berasa, oh oke, nggak apa-apa, aku masih enjoy aja, menikmati hidup, nggak komunikasi, nggak dihubungin juga nggak apa-apa, aku masih bisa happy sendiri. Kita lihat energi selanjutnya. Karena di sini dia itu merasa, aku punya duit, aku punya segalanya. Kalaupun ada yang nyuekin aku atau nggak ngajak ngomong aku atau mendiamkan aku gitu ya dia, atau dia ini kan berharapnya ketika dia diem kamunya maju gitu kan, tapi ketika kamunya juga diem dia tuh merasa, nggak apa-apa, aku punya segalanya, aku bisa kok seneng-seneng dengan duit aku gitu. Tapi ternyata keadaan dia penuh amarah ya, nggak enjoy, nggak happy juga gitu loh. Prince of Heart, kangen sih ya, walaupun dia ibaratnya nih ya, dia punya duit banyak, mau seneng-seneng, mau party-party sekalipun ya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia tuh kangen kamu. Aku melihat sih beberapa berdealing dengan seseorang, ada yang usianya lebih tua, sosok yang sangat mapan, kaya raya, atau at least keuangan pekerjaannya udah settle lah ya. Ada beberapa yang berdealing dengan seseorang yang usianya lebih muda, seseorang yang ramah, gaul gitu ya, friendly, terus juga kalem gitu. Oke. Nine of Diamond ya. Ini sih sinkron dengan King of Diamond tadi. Dia merasa, aku punya segalanya, aku punya duit ya. Kalaupun lose kontak, nggak komunikasi, saling diem silent treatment ya nggak apa-apa juga. Aku punya banyak keberuntungan terutama dalam hal materi. Nah itu. Yap. Two of Heart relation, kangen sebenarnya sih, lagi sambil marah-marah gitu tapi ngebayangin kenangan bersama kamu, atau dia berfantasi, kangen sih sebenarnya ya. Princess of Cup, ada yang mencoba mencari pelarian dengan menghubungi ya cewek-cewek nggak jelas gitu ya, yang dikenal mungkin dari aplikasi, dikenal dari online, mungkin pas ngobrol di cafe gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau sebenarnya dia kangen kamu. Nah, kita lihat sekarang perasaan dia ke kamu gimana ya. Seven of Coin, ada perasaan yang semakin dalam, semakin dia menghindari kamu, semakin diam, sebenarnya dia semakin tersiksa. Page of Button, kangen, pingin ngobrol sama kamu, karena dia merasa ngobrol sama kamu tuh nyaman, nyambung gitu. Tapi karena dia ngambek, ya udah ya, dia sendiri yang rugi sebenarnya. Oke. Justice, dia merasa kamu adalah keseimbangannya, kestabilannya
ya. Jadi di sini walaupun terlihat dia banyak duit, dia mau nongki-nongki kah, mau party, mau hangout, bahkan sekalipun kalau dia maskulin tuh ya didampingi cewek pun, tapi dia nggak ada rasa juga gitu loh, ya. Dan keingatnya itu nih relation pasangannya yaitu kamu, atau ya seseorang yang deket sama dia, ya kamu. Oke, the devil. Ada, entah kenapa ada perasaan cemburu ya. Dia yang ngediemin, dia yang ngambek, dia yang marah-marah, dia yang ngehindar, tapi dia cemburu gitu. Ada rasa cemburu. Oke, Nine of Button ya. Dia memaksakan diri untuk menjaga jarak sama kamu, padahal dia tuh kangen banget pengen ngobrol atau berkomunikasi sama kamu. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat apa tindakan dia ke depan. Apakah bakal diem terus atau nunggu kamu yang menghubungi duluan, atau udah dia anggap kisah ini atau koneksi ini selesai. Yuk kita kepoin. Tindakan dia ke depan, love call ya. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Jadi dia akan mengekspresikan perasaannya dengan mengirimkan pesan ya, memikirkan kamu dan memberi kabar atau berkabar. Udah jelas banget gambarnya telepon. Jadi dia bakalan telepon atau menghubungi, at least chat gitu ya. Tindakan dia ke depan, seduction, dia akan merayu kamu, menggoda ya, merayu, goda-godain gitu. Terus ada clock ya, walaupun memang dia butuh waktu, mungkin beberapa hari gitu ya, dia butuh waktu untuk membulatkan tekad, mengumpulkan keberanian atau menurunkan gengsi dan egonya ya. Akhirnya dia juga nggak betah berlama-lama silent treatment nih ya. Dia akan love call, menghubungi atau mengirim pesan, akan ngerayu-ngerayu kamu lagi, bilang kangen-kangen, nanti ya udah menjurusnya ke sana ya, karena memang yang diinginkan kamu. Jadi sekalipun dia ke kafe, ke karaoke, atau ya nongkrong di mana ada cewek-cewek pun ataupun ada cowok-cowok pun, ya sekedar flirting aja gitu, tapi nggak ada hati, nggak ada keinginan untuk yang menjurus atau yang bagaimana gitu. Oke, ya, the runner. Kenapa di sini nih time takes time ya? Karena gengsinya ini tinggi banget. Jadi sementara dia kayak menghindar supaya kamu yang nyariin duluan, tapi nantinya dia juga nggak betah sendiri setelah kamu juga bertahan diam. Terutama buat kamu yang feminim, sudah diam aja. Dia kalau cinta pasti nyari, dia kalau kangen pasti nyari ya. Karena kalau kamu effort duluan, dia akan berasa dikasih makan egonya. Ya udah, akhirnya ini listening to ego, mendengarkan egonya, menghindar aja gitu ya. Tapi kalau kamu kasih waktu nih, need time, takes time ya, time to heal, progress, ada progress, dia akan menurunkan egonya sehingga dia bakal telepon kamu. Ya, tuh ya, talking, udahlah endingnya nih, talking. Interested ya, conversing more, dia tertarik untuk menghubungi, bicara dengan kamu, message, text, call, email ya. Jadi tindakan dia ke depan intinya sih akan menghubungi kamu, rayu-rayu lagi, goda-goda lagi. Tapi kalau kamu effort duluan, terutama kamu feminim ya, si maskulin kamu ini akan dengerin egonya lagi, lari lagi, sok-sok menghindar gitu ya. Tapi kalau kamu berusaha untuk bertahan, kamu fokus, kamu happy sendiri dengan circlemu, gengmu, teman-temanmu atau keluargamu, atau kamu
fokus kerjaan aja, fokus mempercantik diri, memanjakan diri, dia akan berprogres menurunkan egonya, datang atau menghubungi ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.